Wa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata radhiyallahu anhu, yaqra'uha sirron, si musolli orang yang sholat membacanya bismillah itu sir, wala yusallu jahru biha, tidak disunahkan jahar biha dengan basmalah tadi. Ya, sir. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh, jadi bismillah itu ya udah, kita udah dijembatani oleh ulama-ulama kita saudara kecil, udah begitu udah baca kita udah. Kalau ngerti banget, jangan tidak, kalau tidak malah nyari enak ya. Ini udah dijembatin begitu deh kita. Aman, jadi aman. Kalau kita pindah kemana. Kalau nyari yang enak-enak, ada satu pendapat taufik namanya, nggak boleh nyari yang enak-enak, nyari yang enak-enak. Udah jalan aja di relnya. Udah kita udah dibuat relnya, udah ada situ. Ya silakan. Ya, iftitah enggak wajib masuk kelompok sunnah. Sunnahnya sunnah apa iftitah? Sunnah hayat. Apabila kita nggak baca, maka tidak beresiko kita sujud sahwi. Jadi mau sholat wajib kayak 5 waktu, mau sholat sunnah nggak ada iftitahnya nggak apa-apa. Ya, ketika imam sudah baca Fatihah, iftitah kita belum kelar, terusin. Kan iftitah ada yang bacaan kayak kita yang digabung dari beberapa riwayat, ada wajah, ada yang pakai awalnya Allahu Akbar kabiro digabung tuh ulama tuh. Ada yang Allahumma ba'id baini, ya, yang dipakai orang-orang Muhammadiyah, sahih juga itu. Cuman rata-rata kita nggak apa, begitu. Coba apa kita? Coba kabiro, coba kan itu nggak apa. Gitu. Tetap kita baca iftitah nggak apa-apa. Andai kata imam baca surah, baca Fatihah, kita baca Fatihah masih boleh, asalkan jangan duluin Fatihahnya si imam. Contohnya sholat raweh di Rorotan dan sekitarnya, gitu. Yang ada musola masjid-masjid tertentu yang baca bacaannya cepet. Loh, kita kudu ngimbangin. Ya, begitu imam udah sampai iya karena berdua iya karena saya udah bismillah, kita udah di belakangnya ngikutin. Walaupun kita iya karena berdua iya karena saya. Nah dia walaupun amin barang kita. Nah terus itu ihdinas siratal mustaqim. Dan dia ngomong ngepas kita. Dan coba dia ngomong cepat banget, kita baru baca Fatihah. Mogak kita. Ah, itu caranya. Enggak batal salat kita. Asalkan jangan duluin imam. Gitu. Kalau sholat sir, kita baru takbiratul ihram. Ini imam orang baru masuk, kita imam udah lama belum, ini lagi baca apa tadi ya? Pak, udah kalau nggak tahu begitu udah iftitah tinggal aja. Iftitah tinggal aja udah. Yang pokoknya apa tadi? Fatihah, udah Fatihah aja, langsung gitu. Kalau apa iftitah gue lain, Fatihah agak kebaca ini. Gitu. Kan sir kagak ketahuan dia, gitu.
Namanya kalau mau masuk sih Pak, di mana aja dapat berapa ayat aja Fatihah udah ruku bareng, sisanya udah diborong sama imam, boleh itu namanya makmum masuk gitu, udah langsung ruku. Gue baru bismillah doang ini, imam ruku udah ruku, makmum masuk gitu. Kalau makmum muafik terusin nggak apa-apa, kalau makmumnya muafik asal jarang kemarin ketinggalan 3 rukun gitu apa. Wal ajizu 'anil fatihati fi hadza kullihi ya'ti bi badaliha, dan orang yang ajiz yang nggak mampu baca Fatihah ya pada kewajiban Fatihah semuanya ini ya'ti, maka dia membacanya mendatangkannya bi badaliha dengan gantinya Fatihah ya. Fayaqra'u, maka si orang yang ajiz ini nggak mampu baca Fatihah, dia membaca biqadriha min ghairiha minal Qur'ani, dengan sekedar ukuran Fatihah 7 ayat dari selain Fatihah dari ayat Quran yang lainnya. Pak, kita nggak bisa ada orang nggak bisa sama sekali Fatihah, tapi ayat lain dia hafal. Surah selain Fatihah apa lihat? Ada beberapa ayat. Umpamanya ayat lain apa seayat, ya udah seayat itu diulang-ulang 7 kali sekedar banyaknya ayat Fatihah 7 ayat ini. Ya ulang-ulang. Gua apa tuh? Gua sering dengerin murotal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa buat dia itu? Dan diulang-ulang 7 kali ulang sebagai pengganti Fatihah. Boleh. Gitu. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya dia itu si ajiz, orang yang nggak mampu baca Fatihah, lah itu sebagai pengganti Fatihah, rukun bagi dia itu. Gitu. Iya, belajar, habis itu belajar dia. Habis itu, nah lagi begini, andai kata Fatihah 7 ayat dia hafal separuh, separuh. Kalau dia hafal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sampai situ dah hafalnya. Baru berapa ayat tuh? Nah, kurang berapa? Kurang 4. Kurang 4. Nah, kurang 4 itu kalau dia hafal surah yang selain Fatihah, dia baca untuk menepin itu, untuk mengepasin Fatihah yang 7 ayat. Begitu caranya. Kalau apanya di bagian akhir, ya, di apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4 ayat awalnya enggak apa, cuman 3 akhir apa. Nah, ini mana yang didulukan? Nah, kalau kita pikir itu, jadi surah yang dihafal 4 pengganti Fatihah yang dia hafal tuh 4 ayat, baru Fatihah yang dihafal dijumlah jadi 7 ayat. Begitu caranya. Surah dulu. Jadi aturannya orang yang gak hafal, ya, kalau ada hafal separuh di awal apa di akhir. Kalau di awal baca di awal, ntar untuk menambah yang gak hafal ambil surah lain yang gak hafal, walaupun seayat diulang-ulang. Kalau hafalnya di akhir, surah yang gak hafal dulu walaupun satu udah ulang-ulang, ntar yang gak hafal ini terusin Fatihahnya. Lalu itu sholat lah, bagaimana Fatihah lu lah separuh Fatihah separuh surah itu? Emang boleh begitu? Gua nggak hafal separuhnya, gua hafal fabi ayyi ala doang.
Ya udah begitu. Sama begini ya enggak, sama kayak kita yang apa? Kalau kita berimam pada dia, gimana? Misalnya sholat yang ciri itu, misalkan